Bravo Kopma, bravo, bravo Kopma, bravo, bravo Kopma, bravo, bravo, bravo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to the very first of our podcast. Bersama saya Dinda Khairunisa selaku staf Kominfo Kopma UM yang akan menjadi moderator pada podcast pertama kita kali ini. Di Kupcast ini nantinya kita akan membahas lebih dalam seputar kekoperasian yang akan dikemas secara kece dan juga menarik tentunya. So, jangan lupa untuk stay tune terus di channel YouTube Kopma UM karena kedepannya nanti bakal banyak sekali konten-konten menarik yang akan datang. Jadi, jangan lupa untuk like semua videonya dan juga subscribe. Dan juga jangan lupa untuk nyalain notification-nya biar Sobat Kupcast gak pada ketinggalan nih update dari channel YouTube Kopma UM. Oke, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang istimewa. Wah, siapa ya kira-kira? Pada penasaran nggak nih Sobat Kupcast? Oke deh, langsung aja kalau gitu. Kita sambut pemenang juara Jam Kopnas tahun 2020, the one and only Kak Diah Ayu. Yeay. Halo Kak, selamat datang. Halo, selamat datang. Wah, bagaimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah diberi kesehatan dan keberkahan. Alhamdulillah. Terus kesibukannya apa nih Kak akhir-akhir ini? Kesibukannya akhir-akhir ini sih, ini ya kuliah kayak biasanya, terus mulai nyusun skripsi karena udah semester akhir nih. Terus kemarin ini sih dapat amanah buat jadi asisten dosen. Nah itu lumayan lumayan beri kesibukan lah. Itu Wah, sih akhir-akhir ini. sibuk banget ya, Kak. Eh, Ya, begitulah. Tapi kalau aku sih orangnya lebih suka apa ya istilahnya sibuk dalam artian produktif daripada yang diam-diam baik, yang diam-diam aja gitu loh. Karena kalau misalnya banyak kegiatan itu menurutku kualitas hidupku lebih baik, kayak lebih tertata. Tapi kalau misalnya nggak ada kegiatan sama sekali, aku malah rebahan terus lah istilahnya kayak gitu. wah, oke deh, keren nih, Kak. Mungkin ya sebelumnya, boleh perkenalan dulu kali ya, Kak? Mungkin ada dari sobat-sobat Kupcast lainnya nih yang belum kenal sama Kak Diga. Kan katanya pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang. Kayak jadi supaya bisa sayang, monggo Kak dipersilahkan untuk perkenalan terlebih dahulu. Oke, perkenalkan semuanya, halo sobat podcast. Kopma UM, saya Diah Ayu Melinia Sari, bisa dipanggil Diah atau biasanya teman-teman manggilnya Di gitu. Terus saya dari ini Prodi Ilmu Perpustakaan Sastra Indonesia Fakultas Sastra. Oke. Eh, Oh iya iya ini apa asalnya Kak? dari Nganjuk biar Nganjuk terkenal. Oh. Oke deh, Sobat Kupcast dari Nganjuk nih. Mana suaranya? Eh, Ini. oke, sekedar FYI aja kali ya guys, untuk menambahkan. Kak Diah ini merupakan pemenang juara 2 Genta Arya Duta Putri di ajang Jam Kopnas tahun 2020 yang diselenggarakan di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Nah, di ajang Jam Kopnas tahun 2020 ini, Kopma UM nggak hanya sekedar memenangkan satu atau dua penghargaan, tetapi ada 5 penghargaan sekaligus yang diborong oleh Kopma UM, yaitu ada juara 2 Genta Visual, juara 2 Genta Olimpiade, juara 3 Genta Startup, juara 2 Genta Arya Duta Putri yang dimenangkan oleh Kak Diah, juara 1 Genta Arya Duta Putra, sekaligus juga menjadi juara umum Jam Kopnas tahun 2020. Wah, banyak banget kan prestasi dari Kopma UM? Hebat banget nih kakak-kakaknya. Mari kita beri aplaus. Yeay. Oke, jadi seperti yang sudah sedikit kita bahas di awal tadi, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih bareng si pemenang juara Jam Kopnas, Kak Diah Ayu, mengenai Jam Kopnas itu sendiri. Kak Diah udah siap gak nih? Jadi ini mau diapakan ini? Tenang Kak. Eh, siap gak nih Kak Diah? Siap siap siap, selalu siap, harus siap. Oke deh. Untuk mengawali sesi Q&A kali ini, mungkin ada beberapa sobat Kupkes nih yang masih nggak tahu nih, ajang Jam Kopnas itu apa sih, Kak?
terus kegiatannya itu seperti apa gitu. Mungkin Kak Dia bisa memperkenalkan atau menjelaskan dari situ dulu. Oke, jadi Jamkopnas itu singkatannya Jambore Koperasi Nasional ya. Nah, Jamkopnas itu salah satu ajang eh, silaturahmi atau ajang perlombaan yang diselenggarakan atau dinaungi oleh FKKMI, Forum Komunikasi Koperasi Mahasiswa Indonesia. Nah, di setiap tahunnya kita selalu berganti-ganti nih tempatnya. Eh, Nah, yang jadi tuan rumah adalah pemenang Jambore di tahun sebelumnya. Dulu Kopma UM di tahun 2018 juga menjadi juara umum Jamkopnas ini. Terus di 2019 kita menjadi tuan rumah Jamkopnas. Nah, di 2020 kita ikut lagi nih. Ternyata juara umum lagi. Jadi, nah ini nggak tahu nih pialanya kayaknya nggak mau berpisah dengan Kopma UM ini kayaknya. Jadi Iya. kita juara umum 2 kali di tahun yang berurutan gitu loh. Jadi 2018 kita juara umum, 2019 jadi tuan rumah, 2020 jadi juara umum lagi. Nah, nggak tahu ini 2021 kelanjutannya. Kalau untuk saat ini masih belum ada informasi terkait eh, perlombaan Jamkopnas. Mungkin di tahun ini ditiadakan. Nah, nanti di tahun 2022. Nah, ini siap-siap nih anak-anak Kopma. Eh, Kalau misalnya Jamkopnas ini dibawa ke Malang lagi, ya udah nanti kalian-kalian ini yang jadi panitia gitu. Gitu toh Kak. Oke deh. Eh, terus waktu Kakak mengikuti kegiatan Jamkopnas ini ada nggak sih Kak persiapan-persiapan khusus nih sebelum bertempur di ajang yang bergengsi seperti Jamkopnas ini? Sangat ada dan sangat banyak dan menguras tenaga yang luar biasa gitu sih. Itu yang apa ya? Yang ya namanya berjuang ya. Iya. Pasti susah banget itu. Dan gini, kalau Jamkopnas ini kan kita itu lawannya, bahkan di Jamkopnas tahun ini, kalau nggak salah ya ada 69 tim, aku lupa. Nah, ada 60-an lah, ya anggap aja 60 gitu ya. Nah, eh, itu kita bayangin kita kayak apa ya? eh Apa sih namanya? Kayak tekanannya tuh banyak banget. Dalam artian gini, bayangin kamu dikasih amanah buat mewakilin Kopma UM nih, Kopma UM ke ajang nasional dan lawanmu itu sebanyak 60 tim lain dari berbagai Kopma, dari berbagai kota, berbagai provinsi, bahkan berbagai lintas pulau. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan. Nah, itu pressure-nya tuh apa ya? Kayak tekanannya tuh, mentalnya harus benar-benar ini kita persiapkan gitu loh. Nah, di situ juga nggak mudah melalui banyak hal, udah dari awal bahkan dari seleksi untuk yang ikut Jamkopnas itu juga ada seleksinya. Jadi nggak serta-merta ya udah langsung berangkat kamu enggak, tapi dilihat recordnya, dilihat riwayat prestasinya, dilihat riwayat kekopmaannya. Jadi banyak hal dan nanti ada seleksinya. Nah, setelah seleksi terpilihlah 3 orang ya. Nah, 3 orang ini itu pun nggak ketika terpilih kita nggak serta-merta langsung ikut. Jadi kita ada ya, istilahnya ada tesnya lah. Di tes anak ini bener-bener siap nggak, anak ini bener-bener berani ikut nggak. Bahkan dulu eh, kita sempet kan ya ada pembinaan gitu ya, pendampingan. Itu ditanyain, kamu siap nggak? Kalau nggak siap nggak usah berangkat. Kita nggak masalah, kok mau nggak ada perwakilan di tahun ini nggak apa-apa. Digituin. Jadi bener-bener kalau kamu nggak siap nggak apa-apa daripada buang-buang uang gituin kayak yang bener-bener wow itu eh ini sih bikin kayak ya antara semangat dan wah bener-bener oh iya bener aku kalau misalkan siap ya aku harus kerja keras itu sih. Ya, jadi apa ya? Dibuat termotivasi gitu ya Kak? Iya bener-bener. Oke deh. Terus sebelumnya ada nggak sih Kak rintangan atau kendala-kendala yang mungkin dihadapi pada saat mengikuti ajang tersebut?
Kendalanya tuh banyak banget, Dek. Jadi gini, eh, jam Kopnas itu kan ada bedanya jam Kopnas dengan lomba-lomba yang lain. Misalnya ya kayak misalnya kalau misalnya di Solo atau di Jogja ngadain lomba, itu kan mereka cuman satu lomba, dua lomba gitu aja. Nah, sedangkan jam Kopnas itu kita yang kemarin aja ada 6 cabang lomba dan Hmm. dan kita itu diwajibkan apa ya, 3 orang tuh mengikuti semuanya. Jadi bayangin kamu satu kali lomba itu ada 6 cabang lomba dan waktunya juga saling berdempetan. Kita persiapan cuman 1 bulan, sekitar 1 bulan aja. Itu nggak ada. Bahkan eh oh waktu udah fix nih, udah fix timnya itu satu apa seminggu kemudian kita harus mengumpulkan draft untuk lomba yang Arya Duta. Jadi Arya Duta itu individu. Nah, kalau yang lomba lainnya secara tim. Nah, itu kita harus mengumpulkan draftnya. Itu dalam jangka waktu 1 minggu. Dan itu benar-benar bikin prokernya apa, terus kalau kamu kontribusimu nanti apa gitu kan ya. Nah, terus itu baru Arya Duta nih. Nah, seminggu kemudian Arya Duta belum selesai. Seminggu kemudian tuh ada pengumuman Arya Duta sekaligus ada pengumpulan proposal business plan. Udah pokoknya kita tiap minggu itu ada deadline, deadline, deadline. Dan parahnya dan apa ya, itu yang beratnya lagi itu eh, kita waktu lomba barengan dengan UAS. Wah, Itu yang kan kalian ya mungkin aku nggak tahu sih di kampus-kampus lain gimana. Kalau di UM kan pasti kalau misalnya H-2 minggu sebelum UAS atau H-1 minggu sebelum UAS tuh banyak-banyaknya tugas dan deadline-nya tuh mesti waktu UAS itu. Nah, itu juga bener-bener tantangan, tantangan apa ya, kayak beratnya di situ sih. Terus kita harus bikin ini, bikin itu, dan meskipun ada didampingi sama Kopma. Nah, kita juga eh, bener-bener ngasih waktu kita full buat lomba itu. Itu hmm, yang apa ya? Kayak yang hari ini belum selesai harus ngejar ini, terus belum lagi ada kuliah, belum lagi ada ini harus harus tag video, harus eh, apa ya, harus editing, banyak banget dah. Itu kendala-kendalanya tuh udah banyak banget. Dan juga bentrok sama tim. Dalam artian gini, saya aku punya pendapat apa, nah Aji punya pendapat apa, nah dia punya pendapat apa. Ini kita saling bentrok kadangan. Kayak yang ya ujian mungkin ya, namanya ujian, ya udah kita mesti perang argumen nih. Aji ngomong apa aku nggak setuju, terus ya harus berantem biasa itu udah. Terus ya banyak lah, ya itu sih yang bisa diceritakan. wah, banyak banget ya Kak perjuangannya. Ya benar-benar. Terus nih Kak, kalau bicara tentang suka duka, kan di dalam kehidupan kita itu kan nggak lepas dari kata manis, pahit, atau mungkin asam, asin. Udah kayak ikan permen aja nih. Terus dalam konteks ini, Kak Dia ini ada nggak sih pengalaman yang bisa di-share ke Sobat Kupkes pada saat kakak mengikuti Jangkopnas ini tentang suka dukanya gitu Kak? Oke, menurutku ya apa mengikuti ajang kompetensi atau kompetisi kok kompetensi, mengikuti ajang kompetisi, terus ikut lomba itu salah satu aspek di kehidupan kita yang perlu dicoba. Setidaknya mencoba itu udah bagus sih. Nah, kan ini kayak Jangkopnas ini kan wadah ya. Nah, kita eh, kalau mau berproses, kita mau mencoba, yuk kita akan bisa gitu loh. Kita akan bisa. Nah, kalau prinsipku, kalau misalnya aku udah apa ya, udah terjun, misalnya aku udah bilang, aku siap Kak ikut lomba. Ya udah, aku akan memaksimalkan diriku. Aku tunjukkan apa ya, yang terbaik yang bisa aku lakukan gitu ya. Nah, itu em, meskipun meskipun ya seperti yang kamu bilang tadi, meskipun
banyak banget rintangannya, banyak banget halangannya. Tapi balik lagi, aku punya apa ya, motivasi atau tujuan itu penting juga. Oh ya, untuk sahabat podcast, sebelum kalian melakukan hal apapun, itu kalian harus memikirkan apa tujuan hidup kalian atau apa tujuan kalian melakukan hal itu. Dan eh, jangan pernah lelah buat bertanya kepada dirimu sendiri, apa sih yang harus aku lakukan? Apa tujuanku berbuat ini? Apa value yang aku dapat? Apa nilai-nilai yang aku dapat dari aku melakukan hal ini? Nah, itu kalau aku sih selalu menjadikan tujuanku itu sebagai motivasi terbesarku gitu loh. Jadi ini, misal aku jam Kopnas, ikut lomba. Motivasi tuh banyak banget. Dari mulai, misalnya pengen um, kayak target juga harus ada target kalian juga harus punya target. Misalnya aku dulu itu ikut jam Kopnas misal nih aku dulu ikut jam Kopnas motivasi terbesarku buat uh, ini sih apa kayak mengukur diriku tuh sampai semana sih aku penasaran dengan diriku sendiri karena sebelumnya aku cuma ikut lomba-lomba yang sifatnya individu dan em, apa ya kayak modelnya ya aku kerjakan sendiri terus tingkatnya juga ya nasional cuman pesertanya nggak sebanyak itu. Nah, aku penasaran nih kayak gimana sih eh, orang-orang atau anak-anak mahasiswa-mahasiswa Kopma atau kader Kopma di luar sana tuh kayak gimana. Nah, itu aku jadikan motivasiku buat aku ikut. Aku harus ikut dan aku harus menang. Aku dulu gitu. Dan target minimalku adalah satu juara. Kalau misalnya target atas ya tetap juara umum. Meskipun dulu itu pas waktu pernah ada yang nanya, ya nggak mungkin juara umum lagi. Kan Kopma UM 2018 sudah juara umum. Tapi ternyata bisa terjadi kan. Dan hal itu sangat mungkin terjadi gitu loh. Itu yang harus dipertimbangkan. Terus kalau misalnya kita ada di titik yang namanya orang nggak mungkin di atas terus kan. Kita kan pasti ada lelahnya. Bahkan kita menghadapi eh, skenario dalam mengikuti lomba itu banyak banget, mulai dari berantem, menghabiskan banyak waktu, terus harus benar-benar fokus di sana, sakit, kecapean, terus nangis, terus udah biasa, banyak banget hal-hal seperti itu. Tapi balik lagi, kalau misalnya kalian udah punya tujuan atau punya goals yang kuat, yang itu bisa menjadikan lelah kalian itu berarti gitu loh. Jadi gini, eh, ya tadi seperti yang aku bilang tadi, kalian jangan pernah lelah buat tanya ke diri kalian, apa sih tujuanku gitu. Apa eh, value yang akan aku dapat ketika aku mengikuti hal ini. Contoh, aku ikut jam Kopnas. Value-nya apa? So, otomatis aku mau nggak mau, aku dipaksa buat bikin business plan itu. Dari situ aku bisa belajar business plan. Misalnya, aku nggak pernah kan ikut duta-duta gitu. Mau nggak mau, aku ikut. Mau nggak mau harus bisa. Kalau dan aku oke boleh aku target juara, tapi aku tidak memaksakan diriku buat ngotot gitu loh, ngotot juara. Aku tuh selalu mikirnya ketika aku ikut lomba, juara itu bonus gitu. Jadi ketika aku gagal, aku nggak akan kecewa dan meskipun aku kecewa itu nggak akan bertahan lama gitu. Nah, itu juga salah satu hal yang aku petik sih dari mengikuti lomba. Kan aku juga selain di jam Kopnas, aku ada beberapa ikut lomba-lomba gitu. Awal-awal dulu, eh, mentalku bisa dikatakan sangat berbeda dengan sekarang. Dulu aku nggak bisa, kalau misalnya kalah nggak nangis nggak bisa. Kalau sekarang, oke aku sedih, aku nangis, tapi udah selesai gitu. Kalau dulu nggak bisa move on lamanya, lama banget buat move on lama-kelamaan aku mikir kalau aku hanya di sini, ya aku nggak akan terus berlanjut. Nah, itu aku selalu bikin. Jadi aku misalnya ya, aku hari ini misalnya jalan-jalan. Tujuanku apa? Aku tuh bahkan hal sekecil apapun, aku selalu mikir apa yang akan aku dapatkan, apa yang akan apa ya istilahnya balasan yang aku dapatkan dari ini tuh apa. Nah, itu aku selalu mikir itu karena aku nggak ingin sia-sia gitu loh kan ya ya banyak
sih yang bilang kayak aku kan dari maba ikut organisasi, ikut kopma, ikut volunteer kegiatan sosial, ikut apa ikut apa. Teman-temanku banyak yang tanya, kok kamu nggak ini sih, nggak capek sih, ngapain sih mau jadi budak lah, apalah. Kan banyak ya orang-orang di luar sana menganggap hal itu, ngapain ikut organisasi jadi budaknya organisasi misalnya gitu ya. Tapi mereka nggak pernah tahu bahwa di organisasi itu ya kita berproses gitu loh. Kita juga dapat value dari mengikuti organisasi. Nah, itu yang sebenarnya perlu di apa ya, di-share, perlu disampaikan ke orang-orang tuh bahwa bahwa yang namanya apapun yang kita lakukan itu pasti ada karmanya, pasti ada balasannya. Kalau kita berbuat baik, yo kita akan mendapatkan hal baik. Kalau kita berbuat buruk, yo otomatis nanti kita dapatnya ya hal buruk gitu. Daripada aku mikir, aku tuh selalu mikir kalau misalnya aku nggak ikut kegiatan, aku di kos itu ngapain? Belum tentu aku mau belajar gitu. Misalnya aku belajar terus kan aku juga bosen. Nah itu aku orangnya sih modelnya kayak gitu. Jadi apa ya? Kita harus selalu memberikan usaha terbaik kita gitu ya Kak, untuk untuk segala hal-hal kecil dalam kehidupan kita gitu ya Kak. Oke. Bener banget. Dan kunci ininya kerja keras sih, kerja keras juga benar-benar benar-benar sangat diperlukan dalam kehidupan. Oke deh. Keren banget nih Kak Dia. Oke deh, pertanyaan selanjutnya. Pada saat mengikuti ajang jam Kopnas ini, ada nggak sih Kak momen yang paling berkesan nih, yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang? Momen ketika pengumuman juara. Wah. Itu rasanya meskipun online ya, tapi ini tuh dulu itu waktu pengumuman juara itu kita di Kopma. Ya wes pakai LCD seadanya. Pas waktu itu proyektornya masih belum bener, jadi burek gitu ya, Dek. Terus Iya. em, kita nonton di situ ada ketum Mas Jeffrey, ada anak-anak yang lain, terus kita tim, terus mbak-mbak yang bantuin, Mbak Lisa, Mbak Anin, terus ada siapa, ada Rizal, aku, Nadia, Joni, terus sama siapa ya? Aku lupa aku, terus Aji itu ya. Jadi kita bener-bener dengerin dan itu sampai pakai sound gitu loh, saking excitednya kayak wah, momen-momen menunggu pengumuman gitu kan. Nah tapi kalau yang dulu tuh sebenarnya waktu pengumuman kita yang udah pasti itu ada juara apa ya, pokoknya ada kok dulu yang satu pasti. Jadi Kopma UM setidaknya di jam Kopnas bawa satu piala itu minimalnya, terus pengumuman ketika menang tuh ya wes, sekopma nggak tahu dah UKM-UKM lain tuh merasa terganggu atau enggak, ya kita harus sorak-sorak ya bersorak-sorak gitu. Dan itu momen kayak yang wow, wow banget sih. Waktu pengumuman juara-juara itu kita sebenarnya udah menebak kalau kok mau M ini kok banyak banget juaranya, otomatis kayaknya juara umum deh, udah menebak gitu. Tapi ya ya wes lah, pura-pura gak tahu gitu kan ya. Siapa tahu kan mungkin dialihkan karena kok mau M udah pernah juara umum mungkin gitu ya. Enggak, terus ternyata juara umum, dan itu bener-bener momen yang nggak bisa terlupakan sih. Kayak berasa wow, kerja kerasku terbayarkan, lelahku, waktuku yang aku em, berikan, yang aku investasikan buat lomba ini nampak gitu. Oh, tercapai. Jadi kayak rasanya tuh yang duka-duka, yang waktu nangis, yang waktu kecapean tuh rasanya kayak hilang gitu loh. Bener-bener Terbayarkan gitu ya Kak. wow, itu momen yang sampai sekarang aku masih bisa merasakan em, apa ya, merasakan euforianya gitu. Itu masih terasa banget sih. Oke. Eh, kan seperti seperti yang sudah kakak bilang tadi, eh, momen yang paling membahagiakan yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang itu kan pas diumumi menjadi juara eh, jam Kopnas ini ya kak. Eh, terus gimana sih kak perasaannya pas detik-detik diumumkannya menjadi juara itu bagaimana kak? Apakah dak dikduk atau terharu atau gimana sih kak?
iya apa ya, bukan terharu sih, lebih kayak bener-bener tegang gitu loh, Dek. Soalnya bayangin ya, kan ini kan momen pengumuman. Nah, Ya. sedangkan kita itu nggak tahu sama sekali, aduh Ginko juara apa enggak. Lah misal nggak juara itu kayak rasanya kok kok nggak ada balas budi ke Kopma kayak gitu loh, kayak aduh ki apa juara apa enggak gitu ya. Meskipun kita itu mesti setiap lomba kan ada kayak yang modelnya seleksi dulu, seleksi berkas gitu lah, seleksi proposal gitu ya, baru masuk final, masuk semifinal tuh kita mesti masuk, tapi kan belum tentu juara gitu, dan nggak ada kepastian di situ, bener-bener nggak bisa nerawang, nggak bisa angan-angan loh, oh, kayak kayaknya menang deh, itu nggak bisa, itu bener-bener aduh rek ki apa ki menang gak setidaknya siji, setidaknya satu wae wis juara gitu wis alhamdulillah kan gitu kan, ya wis itu bener-bener menegangkan sih. Gredek gitu ya, Kak. Eh, Betul oke deh. betul. Pertanyaan selanjutnya nih, Kak, ditujukan buat memotivasi sobat-sobat Kupcast nih. Menurut Kakak, seberapa penting sih kita sebagai mahasiswa mengikuti lomba-lomba seperti Jam Kopnas dan juga lomba-lomba yang lain ini? Seberapa penting? Aku nggak bisa jawab sih. Saya kan kalau misalnya dijawab secara kuanti, aku nggak bisa. Aku bisa bilang penting atau enggaknya ikut lomba itu tergantung pada masing-masing individu. Lomba bukan satu-satunya jalan untuk kamu berproses. Namun, kenapa kok harus ikut lomba? Kalau aku sih lebih karena aku ingin menantang diriku, aku ingin narjet diriku gitu loh, sampai seberapa aku tingkat keberhasilanku, itu sih aku. Selain itu, aku juga mau eh, upgrade atau aku mau cari pengalaman, itu sih. Aku mau cari em, hal, sesuatu yang belum pernah aku lakukan sebelumnya. Itu awal aku ikut lomba. Kalau misalnya kalian mau ikut lomba atau enggak, itu ada di tangan kalian. Tapi eh, apa ya? Ketahuilah bahwa lomba itu banyak banget manfaatnya. Yang aku dapatkan ya, yang kelihatan aja uang, jelas dapat. Siap lomba mesti kalau kamu juara, kamu dapat uang. Itu yang pertama. Yang kedua, mau nggak mau, kamu harus mau nggak mau kamu punya eh, nilai di dalam dirimu untuk berjuang. Nilai untuk apa ya, istilahnya kayak rasa untuk berjuang dan berjuang tuh itu ketika kamu ikut lomba. Kalau kamu nggak, karena yang namanya berjuang atau berkompetisi itu kan ada lawannya, dan ketika ada lawan kita bisa tahu gitu loh, oh ini aku di depan atau aku di belakang, aku seberapa jauh. Nah itu ada mental mental pejuang gitu loh kalau ikut lomba. Kalau kamu nggak ikut lomba, misalkan ikut organisasi ya, ikut organisasi kan nggak ada saingannya, nggak ada pesaing yang bisa dilihat secara real. Nah jadi mental pejuangnya tuh menurutku belum banyak dapat di situ. Kalau di lomba itu pasti kamu dapat itu. Yang ketiga itu apa ya, kalau ikut lomba, eh, nah lomba itu banyak banget ya. Lomba kamu bisa sesuaiin dengan dengan apa yang kamu bisa, dengan apa yang kamu sukai. Terus kalau ikut lomba itu aku merasa bangga, setidaknya untuk diriku sendiri dan orang tuaku, itu sih. Aku eh, bikin mau kita sok-sokan apa ya, misalnya kayak ada yang orang yang berpikiran bahwa nilai itu nggak penting kayak gitu ya, nilai-nilai ujian itu nggak penting, terus IPK nggak penting, terus prestasi nggak penting, tapi orang lain terkadang melihat hal itu apa enggak? Melihat kan? Orang lain kadang melihat, oh IP kamu bagus, oh inimu bagus, oh kamu punya prestasi ya. Itu lebih upgrade diri gitu loh. Personal brandingmu tuh akan kebangun dengan ikut lomba. Beda dengan orang, makanya mental orang ikut lomba itu beda lah dengan orang yang nggak ikut. Tapi aku di sini disclaimer bahwa ya bukan berarti
orang yang ikut lomba tuh selalu baik atau apalah, itu enggak. Tetap semuanya balik lagi ke diri masing-masing. Kamu mau hidup, tujuanmu kemana, kamu mau meraih itu dengan apa, kamu mau menjalani seperti apa, itu balik lagi ke individu. Cuman itu eh, opini yang bisa aku kasih ketika aku ikut lomba atau pengalamanku ketika selama ini ikut lomba itu sih. Oke deh Kak. Terus nih Kak, mungkin banyak dari sobat-sobat Kupcast nih yang penasaran bagaimana sih cara kita agar tetap bisa berprestasi di tengah hektiknya dunia perkuliahan saat ini, juga ditambah situasi pandemi yang saat ini juga cukup membatasi ruang gerak kita. Ada nggak sih Kak tips dan trik dari Kakak agar kita bisa berprestasi di situasi seperti ini? Oke, sip. Apa ya, kalau ya sih memang pandemi, tapi anehnya ya, ini anehnya aku itu baru ikut lomba ketika aku pandemi. Oh. Aku semester 1, oh oke, aku semester 1 aku belum ikut, masih nyoba-nyoba. Semester 2 itu udah mewakili Kopmau M di Surabaya, udah ikut ya. Tapi di situ aku cuman berhenti, ya udah. Habis itu sekali 2 kali ikut lomba, udah. Itu aku bener-bener nggak fokus di lomba. Nah, di saat pandemi, awal-awal pandemi, itulah momen kayak eh, balik kebalik gitu ya. Jadi aku bener-bener yang awalnya aku ikut kegiatan di Kopma rapat, di Kopma eh, kerjain ini itu banyak banget kan. Terus tiba-tiba pandemi, nggak ngapa-ngapain di rumah, berasa nggak berguna. Aku dulu mikirnya gitu. Nah, di situ aku lihat temanku tuh share dia menang lomba esai apalah apalah, ke distract. Oh iya ya, kok kayaknya menarik enggak. Aku di situ tuh nggak ada kegiatan, benar nggak ada kegiatan. Aku kayak merasa, Hmm. oh kok hidupku gini-gini toh, kuliah toh. Aku merasa yang awalnya banyak kegiatan, produktif gitu ya. Eh, tiba-tiba nggak ada kegiatan sama sekali. Nah, di situ aku eh, nyoba nyoba nulis, nyoba nulis. Aku tuh diawali dari esai sih. Esai, nulis esai, ikut ikut seminar, webinar yang gratis, ikut pelatihan-pelatihan yang gratis gitu tentang esai. Nah, terus cari mentor buat ngoreksi karya kita. Wis di situ banyak banget. Wis pokoknya berbagai macam hal dilakukan sampai akhirnya aku di titik ini. Dan ketika aku oke, mungkin aku untuk saat ini prestasiku yang juara sekitar 15-an ya. Tapi di balik itu ada 50 lebih, bahkan hampir 50 lebih, hampir 100 mungkin ya, proposal yang tertolak. Itu gak apa-apa, itu tak jadikan motivasiku bahwa aku dulu juga pernah gagal gitu. Nah, untuk teman-teman, untuk sobat podcast Kopma UM khususnya, dan teman-teman yang mendengarkan hal ini, hmm, jangan pernah, ketika kamu gagal sekali tuh jangan pernah berhenti mencoba. Dan juga poin pentingnya adalah kerja keras. Terus yang seperti aku tadi bilang, tentukan tujuanmu, tentukan alasanmu. Jangan, apa ya, menurutku tuh kalau kamu nggak ada tujuan, kamu nggak ada alasan kenapa kamu harus hidup gitu loh. Ya, itu kasarannya tuh kayak gitu. Karena apa ya, kayak Tuhan tuh memberikan kita em, berkah, memberikan kita keberkahan, bisa menjalani kehidupan. Itu juga kita nggak serta-merta dikasih kehidupan, kita juga ada tanggung jawabnya lah. Setidaknya tanggung jawab ke diri sendiri. Itu sesuatu yang penting. Nah, untuk produktif atau berprestasi itu bagaimana kamu bisa membangun landasan atau kamu bisa membangun dasar yang kuat, basic yang kuat, alasan atau tujuanmu. Ketika kamu udah punya itu, aku yakin seberapa sulitnya, seberapa banyak kamu gagal, ketika kamu udah punya goals nih, pasti berhasil. Itu jangan sampai eh, kamu pengen ikut lomba karena ikut-ikutan. Itu sayang, sangat disayangkan gitu loh. Nah, terus eh, teman-teman juga harus berani mencoba.
ini. Kalau kamu nggak mencoba, ya kamu nggak akan tahu kegagalanmu itu di mana. Dan ketika gagal, nggak boleh putus asa. Dan ketika udah berhasil, eh, jangan merasa puas di situ. Karena em, apa ya, selalu ada yang di atasmu gitu loh. Kalau misalnya melihat pencapaian atau apapun, selalu ada orang yang di atasmu. Jangan sampai em, pencapaianmu itu membuat kamu berhenti di situ dan nggak mau ikut campur atau nggak mau mencoba hal lain gitu lah. Jadi kita itu harus men-challenge diri kita terhadap hal-hal baru gitu ya, supaya kita bisa Benar-benar berkembang menjadi insan yang lebih baik lagi. betul. Oke deh. Yang terakhir nih Kak, pesan buat Sobat Kupcast nih dan adik-adik penerus Kopma UM agar bisa berprestasi, menghasilkan sebuah prestasi yang membanggakan seperti Kak Dia. Monggo Kak. Oke, pesan terakhir ya. Aku tuh ini sih, ini aku tuh dengar kata-katanya Cak Nun. Cak Nun tuh pernah bilang, kalau saya pribadi malas itu dosa. Karena malas itu adalah cara memperlakukan waktu dan peluang dari Allah yang tidak benar. Orang yang malas itu orang yang tidak bersyukur. Nah, itu salah satu kata-kata Cak Nun yang aku pegang. Jadi ya, misal nih aku eh, rebahan aja seharian. Itu aku mesti selalu mikir, oh iya, Tuhan memberikan aku buat apa ya? Tuhan memberikan aku eh, rezeki ini, rezeki apa bisa hidup. Kalau misalnya aku malas, itu aku namanya nggak bersyukur. Nah dari situ aku selalu pegang kata-kata itu loh. Iya, masa aku nggak bersyukur sih? Aku udah diberi kenikmatan yang luar biasa. Masa nggak ada syukur-syukurnya? Nah itu akhirnya aku nggak apa ya kayak kayak males itu malu dengan diri sendiri gitu. Nah terus yang pertama, jangan males, jangan males. Please gitu, emanan uripmu gitu, apa ya? Manfaatkan dirimu dengan sebaik mungkin. Kalau bisa itu jadilah orang yang bermanfaat. Nah, itu yang pertama jangan males. Yang kedua itu jadilah orang yang bermanfaat. Sekecil apapun, yang penting bermanfaat. Apapun itu, entah itu melalui organisasi, melalui prestasi, melalui berbagai hal. Yang penting adalah bermanfaat bagi orang lain. Dengan adanya kamu, dengan hadirnya kamu, dengan hadirnya diri sendiri ini bisa ngasih impact ke orang lain. Itu udah bagus. Itu yang harus dipegang. Yang ketiga adalah kerja keras. Karena aku percaya bahwa apapun yang aku capai, apapun yang aku bisa tanpa adanya kerja keras aku nggak akan bisa mencapai itu. Percayalah bahwa Tuhan itu tidak pernah tidur gitu. Kalau kamu berusaha keras, pasti pasti suatu saat nanti akan dapat hasilnya gitu. Nah, dan aku tuh selalu percaya kalau misalnya nih aku benar-benar di titik aku udah benar-benar capek, aku udah benar-benar kok aku gini, kok aku nggak ada pencapaian ya. Aku dulu pernah buat menyerah pada esai gitu. Aku pernah menyerah pada lomba gitu. Tapi aku mikir kalau misalnya aku menyerah, aku yo nggak akan bisa. Ya aku akan berhenti di situ. Nah aku juga mesti men-challenge diriku untuk ayo terus berusaha sampai mana sih. Bahkan aku sering banget men-challenge diriku sampai di titik mana aku berhasil. Sampai aku bilang, oh sampai di titik mana butuh berapa lama sih aku untuk berhasil, butuh berapa tahun aku untuk berhasil. Nah itu aku selalu men-challenge diriku itu. Terus yang keempat, konsisten. Ini yang agak susah, bahkan aku pun juga susah untuk menjalani hal itu. Karena kalau kamu udah konsisten, insya Allah berhasil, insya Allah kamu akan menjadi orang yang sukses dan bermanfaat gitu sih. Itu uh, yang aku pegang. Dan jangan lupa buat ngabekti buat berbakti kepada orang tuamu. Itu kunci kunci apa ya? Kunci sukses di balik kesuksesanku, di balik keberhasilanku sampai sekarang.
kalau nggak ada orang tua aku nggak akan berhasil gitu. Itu sih. Tuh. Oke, jadi intinya itu kita nggak boleh malas, terus juga menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita, terus kita juga harus berusaha keras dan pantang menyerah, terus juga konsisten, juga berbakti kepada orang tua gitu ya, Kak. Ya, betul. Oke deh, sangat memotivasi banget nih, Kak. Eh, Oke, Sobat Kupkes, tidak terasa nih kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Kak Dia dapat bermanfaat dan juga memotivasi kita supaya kita bisa berprestasi ke depannya. Amin. Terima kasih juga untuk Kak Dia telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk mengisi podcast pertama Kopma UM kali ini. Terima kasih juga untuk Sobat Kupkes yang sudah senantiasa mendengarkan dan juga mengikuti podcast hari ini. Jangan lupa untuk selalu nantikan episode-episode menarik dari Kupkes yang akan datang, hanya di channel YouTube Kopma UM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. See you. Bye-bye.